Perkenalkan, nama saya Ongsul Portagula dengan NIM 123490018 dari program studi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang modul modul 1 dari mata kuliah PIV atau Pemrograman Instrumentasi Visual dengan judul di sini pengenalan NetView, ESP32, database dan SQL. Nah, definisi dasar dari LabVIEW sendiri. LabVIEW adalah platform pengembangan sistem yang digunakan untuk aplikasi pengukuran dan kontrol yang dirancang oleh National Instruments. Nah, apa sih fungsi dari LabVIEW tersebut? Fungsinya adalah untuk membuat aplikasi virtual yang memungkinkan pemantauan, pengumpulan data, dan pengendalian sistem secara real time. Sangat berguna juga dalam bidang kontrol dan otomasi. Selanjutnya, apa sih komponen utama dalam LabVIEW tersebut? Pertama, kita ditampilkan ataupun kita diperlihatkan tentang pengenalan komponen, yaitu seperti block diagram, front panel, dan menu toolbar yang digunakan untuk membuat dan mengelola proyek. Nah, di sini kita juga dapat memahami navigasi dalam antarmuka LabVIEW, termasuk dalam penggunaan panel navigasi, menyeleksi dan menghubungkan elemen serta mengakses fitur-fitur dasar. Nah, di sini kita akan mencari tahu apa definisi dari ESP32. Di sini definisinya ESP32 adalah microcontroller berdaya rendah yang memiliki kemampuan Wi-Fi dan Bluetooth terintegrasi, diproduksi oleh Espressif System yang sangat populer dalam pengembangan perangkat IoT. Nah, karakter utamanya itu memiliki fitur-fitur seperti dual core processor, kecepatan clock hingga 240 MHz, memori flash berkapasitas besar, dan banyak pilihan GPO yang dapat menyajikan untuk pengguna untuk berbagai aplikasi. Jadi pin GPO ini adalah pin yang digunakan untuk penguploadan ataupun pin masukan dan keluaran pada ESP32. Nah, di sini ada juga penerapannya untuk proyek-proyek IoT, menghubungkan perangkat dan sensor melalui Wi-Fi atau Bluetooth, dan juga memungkinkan pengumpulan data dan kontrol jarak jauh yang efisien. Nah, program dasar ESP32, bahasa pemrograman didukung dengan bahasa seperti bahasa C atau C++, Python, Lua, serta bahasa pemrograman yang dipakai dalam Arduino IDE. Contoh contoh program sederhananya yaitu memberikan kode sederhana seperti menyalakan LED, menggunakan ESP32, serta langkah-langkah untuk menulis, mengunggah, dan menguji program tersebut. Nah, kemudian kita mengenal juga yang namanya database. Database itu adalah kumpulan data yang terorganisir untuk memudahkan akses, manajemen, dan pembaruan fungsinya, yaitu untuk menyimpan data, integritas data, dan mendukung proses bisnis. Nah, jenis-jenis database itu di sini ada database NoSQL database, relational database, distributed database, dan lainnya. Masing-masing sesuai untuk kebutuhan yang berbeda dalam pengelolaan data. Dasar-dasar SQL yaitu bahasa standar yang digunakan untuk berinteraksi dengan relational database memungkinkan berbagai operasi pada data. Kemudian di sini sintaks dasar SQL yaitu meliputi perintah seperti select untuk mengambil data, insert untuk menambahkan data, update untuk memperbarui, dan delete untuk menghapus. Contoh query sederhananya yaitu termasuk dalam select from table name yang digunakan untuk mengambil semua data dari tabel tertentu dalam database. Nah, kemudian menyimpan data ke database. Yang pertama itu langkah pertama kita mengatur koneksi antara sistem LabVIEW misalkan dan ESP32 dengan database, termasuk konfigurasi drive yang difungsikan dalam koneksi ini dan pengaturan kredensialnya. Kemudian menyimpan data yang diterima. Jadi ini merupakan teknik untuk menyimpan data
yang dikumpulkan oleh ini ICSP32 ke dalam database secara efisien melalui perangkat atau software yang kita sebut sebagai LabVIEW. Kemudian agregasi dan analisis data. Nah, cara melakukannya adalah data yang telah kita simpan dan metode analisis data yang telah kita lakukan itu digunakan untuk memperoleh wawasan dari data tersebut. Baik, sekarang kita masuk pada tampilan LabVIEW. Ini merupakan tampilan block diagram dan yang kedua ini ada front panelnya. Nah, tugas kita di sini adalah membuat sebuah diagram grafik yang memunculkan banyaknya data random. Di sini dikasih minimal sebanyak contohlah 50 data random, terus dimasukkan ke grafik. Nah, jadi kita buat contoh sederhana. Pertama kita buat dulu grafiknya. Saya pakai di sini Maxit Signal Grafik. Nah, oke, setelah itu kita buat for loop. Pada bagian block diagram, klik kanan, cari for loop. Ini untuk pengulangan data yang akan kita run nantinya. Nah, kemudian kita ambil data random. Nah, data random kita ambil dari sini numeric, kemudian random numeric. Nah, jadi data random numeric ini nanti saya jumlahkan dengan sebuah angka, yaitu misalkan sini saya pakai penjumlahan. Nih, penjumlahan. Ini dijumlahkan dengan angka. Oke, nanti kita kasih angkanya penjumlahan. Kemudian di sini kita pakai bisa pakai timing, itu biasanya kita pakai kalau misalkan kita pakai ini while loop. Jadi kita nggak usah pakai timing di sini. Nah, kemudian kita buat satu lagi for loop-nya. Nah, for loop yang satu ini buat apa? Ini nanti digunakan untuk grupnya. Jadi berapa data yang akan dimasukkan ke front panel ini, ya ke grafik ini. Nah, kita masukkan di sini misalkan klik kanan, create constant. Misalkan data randomnya kita jumlahkan dengan 10. Nah, kemudian data randomnya saya masukkan ke bagian X-nya, ini bagian Y-nya. Nah, ini data random ini data acak, jadi bebas, dia data random. Jadi kemudian hasil penjumlahan dari data random dan 10 ini saya tampilkan di grafik ini. Nah, seterusnya saya akan memasukkan, ini merupakan kalau kita misalkan di sinilah sumbu X, ini sumbu Y. Jadi sumbu X-nya ini crash konstan, kita masukkan rentang atau jarak dari banyaknya data yang kita masukkan dari hasil data penjumlahan ini. Akan saya kasih 50. Terus di sini apa sih fungsi for loop kedua ini? Ini fungsinya untuk banyaknya data yang akan kita masukkan. Misalkan saya mau masukkan 3 data. Kan tadi kita mau masukkan 50, kita coba dulu 3. Nah, coba kita run. Nah, seperti ini hasilnya. Hasilnya seperti ini. Ini saya perbesar. Nah, jadi ini rentan dari 0 sampai 50. Nah, ini banyak datanya. Jadi grafik di sini ada 3 ya. Ini 1, yang kuning, yang merah, dan yang hijau. Misalkan ini kita kasih 10. 10, terus ini kita kasih 50. Nah, kita run. Nah, jadi data yang diplotnya ini ada sebanyak 50. Biar lebih jelas kita kasih misalkan 4. Kita run lagi. Nah, setiap kali kita run, datanya berubah-ubah sesuai dengan penjumlahan yang kita lakukan pada for loop ini. Penjumlahan data random ditambah dengan angka 10. Jadi seperti itu. Sekian video dari saya. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian saya serta pemaparan saya,
Saya mohon maaf dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.